Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Nirian SPD. Saya berasal dari SDN 016 Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya adalah salah satu peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 5 kelas 056 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual refleksi filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tepatnya pada modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang bersifat menuntun. Maksudnya, guru berperan mengarahkan, membimbing anak agar berperilaku sesuai kodratnya. Yang kedua, pendidik sebagai tukang kebun. Artinya, dalam pendidikan, yang menentukan keberhasilan siswa adalah seorang guru. Maksudnya, berhasil atau tidaknya seorang siswa tergantung dari perlakuan dan tindakan yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Maksudnya, pendidikan yang diberikan bukan serta-merta hanya dalam hal pengetahuan saja, tetapi juga pendidikan yang menguatkan batin, berkarakter, serta berakhlak mulia. Yang keempat, pendidikan yang berpihak kepada anak. Maksudnya adalah pendidikan yang melibatkan siswa dalam tahapan kegiatan pembelajaran, seperti memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, dan tidak selalu mengikuti keinginan dari gurunya. Jenis pendidikan yang mendorong perkembangan siswa yaitu pendidikan yang mengajarkan anak mencapai suatu perubahan secara kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan merdeka belajar berarti berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk itu, diperlukan penanaman budi pekerti kepada peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, peran guru di sini menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Beberapa kekuatan konteks budaya di lingkungan siswa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, gotong royong dan kekeluargaan. Ini dapat dilihat dari kekompakan masyarakat dalam mempersiapkan acara Balimau menjelang bulan suci Ramadan yang dilakukan secara gotong royong. Yang kedua, menghargai. Hal ini tercermin dari kebiasaan masyarakat dalam menyambut tamu dengan menampilkan tari persembahan. Yang ketiga, beretika dan sopan santun. Hal ini tercermin dari pakaian adat yang digunakan masyarakat Melayu, yakni pakaian baju kurung yang memiliki bentuk yang sopan dan beretika. Yang keempat, rasa syukur. Hal ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat dalam acara tepung tawar, yang biasanya kegiatan tepung tawar dilakukan apabila masyarakat mendapatkan rezeki atau hal baik dalam kehidupannya. Upaya mengkontekstualkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar sejalan dengan budaya daerah peserta didik. Yang pertama, mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan kegiatan keagamaan. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas yang mengatur seragam, jadwal datang, ketepatan datang ke sekolah, serta hal-hal lainnya, di mana akan timbul sanksi yang mendidik dari pelanggaran kesepakatan tersebut, seperti sanksinya adalah menghafalkan surat pendek bagi yang muslim, kemudian membawa tanaman yang akan dirawat seperti bunga dan bibit lainnya bagi yang non-muslim. Yang ketiga, menerapkan program 5K,
dan 5S. 5K yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan program pembelajaran dan RPP yang mendorong terciptanya pembelajaran berkarakter, menuntun, berpihak pada anak, menyenangkan sesuai dengan konteks alam dan konteks zaman. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid adalah yang pertama adalah budi pekerti, yang terdiri dari cipta, karya, dan karsa. Cipta artinya kognitif yang sifatnya meningkatkan pengetahuan, karya artinya psikomotor yaitu meningkatkan kemampuan keterampilan, karsa artinya sikap yaitu meningkatkan kemampuan berperilaku dan bersikap yang baik sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara di SD Negeri 016 Tandun yang menggunakan kurikulum 2013 diantaranya melalui proses seperti berikut. Yang pertama, dilakukannya kegiatan diskusi dan sosialisasi program kegiatan yang menumbuhkan budi pekerti serta karakter siswa. Dalam tindakan pertama, guru melakukan diskusi untuk menyusun program-program yang dimaksud. Setelah program tersusun, maka program tadi disosialisasikan kepada guru, kemudian nanti diterapkan kepada siswa. Kegiatan kontekstual ekstrakurikuler pramuka biasanya dilakukan secara terjadwal, tertib, dan berkesinambungan. Dalam program kegiatan ini biasanya akan mengasah kemampuan siswa untuk berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan dan cinta tanah air. Sedangkan kegiatan kesepakatan kelas biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Tujuannya untuk mengarahkan siswa agar ikut berpartisipasi untuk membuat peraturan kelas, agar mereka paham hal apa yang menjadi kewajiban dan hal apa yang menjadi hak-haknya. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Di dalam pelaksanaan kegiatan 5K ini disusun suatu program yang bisa meningkatkan kemampuan siswa untuk bertanggung jawab, seperti membuat jadwal piket lingkungan, menerapkan Sabtu bersih tanpa jajan, kemudian menyediakan kotak untuk infak dan sebagainya. Selanjutnya, penerapan kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dalam kegiatan ini, biasanya guru menyambut siswa di depan gerbang di setiap pagi dan menyalaminya agar mereka masuk secara tertib dan bersemangat. Selain itu, guru juga menjadi contoh dalam penerapan senyum, salam, sopan, dan santun. Dan sekolah juga menyediakan poster-poster agar siswa lebih bersemangat dalam menerapkan 5. Program kegiatan lainnya yang mampu menumbuhkan karakter dan budi pekerti siswa, yaitu pelaksanaan program kegiatan keagamaan. Program yang disusun ini dilaksanakan secara tertib dan berkesinambungan. Contoh, kegiatan sholat zuhur berjamaah, kemudian kegiatan pembacaan Yasin yang biasanya dilakukan dalam sekali 1 bulan. Kemudian kegiatan muhadharah biasanya dilakukan setiap hari Jumat, di mana dalam kegiatan muhadharah ini pelaksananya adalah siswa. Siswa berkewajiban atau bertanggung jawab untuk tampil sebagai dai cilik dan penghafal ayat pendek. Adapun kegiatan pembelajaran kontekstual yang menerapkan pembelajaran berkarakter yang berpihak pada siswa yang diterapkan di dalam kelas, yaitu yang pertama membiasakan kegiatan literasi. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara kontekstual dengan membawa siswa ke alam jika materinya sesuai dengan lingkungannya. Contohnya dalam menentukan struktur tumbuhan. Siswa
langsung terjun atau langsung mengamati di lingkungannya, kemudian menentukan sendiri struktur tumbuhan yang diketahuinya. Kemudian menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat dan zamannya, seperti pembelajaran menggunakan infokus dan pembelajaran yang menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran tertentu atau jenis game pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Demikianlah pemaparan tentang demonstrasi kontekstual, refleksi filosofi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.